ternyata ibu kos gue itu dia kerjasama dengan salah satu dukun. Mereka mencoba untuk menjual jenglot, jenglot itu dimasukin ke dalam peti. Jadi sementara itu ditransitin di kosan gue dan ditaruh di kamar itu. Nah ibu kos gue pada saat itu kayak lagi nelpon customer gitu. Iya. Dan dia lagi mencoba untuk menawarkan si jenglot itu. Dan gue dengar dengan sangat jelas bahwa jenglot ini bukan sembarang jenglot gitulah, pokoknya dia mencoba mempromosikan si jenglot itu. Wah. Serem banget kan? Lu dengerin langsung tuh Gue dengerin langsung pada saat itu. Transaksi jenglot tuh. Assalamualaikum warga, selamat datang di Street Journalism bersama saya Arski dan Idun. Oke, seperti biasa warga, setiap malam Jumat kita akan membahas terkait kisah misteri atau kisah mistis yang disebut Kismis. Kalau sebelumnya kan minggu lalu kita udah ngedenger cerita dari salah satu subscriber kita nih. Kita kan emang lagi ngebuka kan kalau misalnya para warga nih yang nonton punya cerita-cerita misteri bisa dikirimkan ke kita. Nah kali ini kita juga punya nih salah satu subscriber yang ngirim cerita ke kita. Dan kebetulan orangnya mau kita undang nih ke sini. Langsung aja nggak sih kita panggil? Iyalah, langsung aja. Karisma. Oke, kita sambut. Terima kasih BTW Kak udah mau datang ke acara Kismis di Street Journalism ini. Sebagai subscriber udah subscribe belum sih? Udah dong. Udah dong. Perlu ditunjukin gak nih kalau gue udah subscribe? Boleh enggak ada, ntar aja. Katanya Karisma ini tuh punya cerita horor nih katanya ya. Ya. Yang mau dibagiin ke teman-teman semua. Cerita tentang apa nih Kak? Sebenarnya aku pas nonton episode sebelumnya tuh aku kayak boleh nih untuk cerita. Ternyata waktu pas aku kasih tahu ke para host, ternyata mereka izinin aku untuk datang ke sini dan ceritain kisah itu. Nah sebenarnya kisah ini tuh udah terjadi tuh lama banget. Itu terjadi pada saat aku awal-awal masuk kuliah. Jadi tempat kuliah dan rumah itu beda. Orang tuaku tinggal di kabupaten, kemudian aku kuliah di kota Bandar Lampung. Nah jadi sebenarnya sih kalau sekarang cuma sekitar 1 jam. Cuma pada saat itu kalau misalkan kita naik transportasi umum itu bisa 2 jam sampai 3 jam karena kan ngetem segala macam kan. Nah pada saat itu juga aku nggak diizinkan untuk bawa kendaraan sendiri gitu sama orang tua karena masih worry kan. Jadi selama ospek tuh aku PP tuh dari kampus ke ke rumah gitu. Selama dan itu capek banget 2 kan. jam itu tuh. Iya, dengan perjalanan 2 jam. Kadang tuh kayak aku berangkat dari rumah tuh kayak jam 5 subuh gitu kan. Nah, setelah jadwal kuliah tuh keluar ternyata aku tuh ada beberapa mata kuliah yang harus kuliah jam 7 kemudian pulang tuh jam 5 sore. Bisa kebayang dong aku kayak bakalan capek banget di jalan kan. Sehingga aku pada akhirnya minta izin ke orang tua untuk aku harus ngekos nih mau gak mau gitu kan. Nah sementara pada saat itu kayak itu tuh udah hari Sabtu dan mulai perkuliahan tuh hari Senin. Jadi aku gak punya banyak waktu untuk cari kosan kan gitu. Jadi aku udah langsung nanya-nanya aja ke teman-teman gitu. Akhirnya orang tua ya udah kasih approve aku cari kosan tapi cari yang bulanan. Gak boleh yang tahunan karena jadi kayak biar bisa bayar bulanan aja jadi kayak gitu sambil lihat nanti deh gitu sambil lihat nanti deh gitu kalau kuliah udah nggak padat lagi jangan ngekos gitu kan. Pada saat itu aku kayak udah buru-buru banget nih nggak tahu nyari kosan di mana gitu kan. Nah terus ada satu teman aku yang nyaranin di kosan dia kebetulan penuh dan memang di kosan dia juga bayarnya juga harus tahunan kan, nggak boleh bulanan. Nah kata dia gini, ada tuh kosan dekat kosan gue yang itu bisa dibayar bulanan dan itu ada yang kosong katanya gitu kan, tapi itu campur jadi kayak dalam satu kosan itu ada 2 lantai tapi terpisah gitu, yang cewek di bawah yang cowok di atas gitu. Tapi itu rata-rata anak kuliahan situ? Rata-rata anak kuliahan di situ. Dan jarak kosan ke kampus juga nggak terlalu jauh gitu, nggak terlalu jauh dan sangat aku lihat sih kayak lingkungannya juga aman gitu. Nah terus akhirnya setelah orang tua juga sempat datang ke kosan itu dan ngecek, terus akhirnya aku di approve gitu karena dia ngobrol sama ibu kosnya juga lumayan strict gitu, walaupun itu kosan campur tapi dia lumayan ketat gitu. Ada peraturan-peraturan. Ada peraturan-peraturan gitu. Jadi kalau untuk area cewek itu cowok tuh cuman boleh lewat doang. Akhirnya gue langsung mutusin untuk masuk ke kosan itu di hari Senin paginya. Gitu. Jadi Sabtu lo deal-dealan terus Senin Sabtu gue balik dulu, Minggu datang ke situ bareng orang tua dan terus langsung Senin gue udah langsung masuk. Jadi gimana perasaan pertama kali masuk kosan itu tuh?
Sebenarnya karena pada saat itu gue juga kayak buru-buru gitu kan, dan apa namanya udah nggak ada pikiran apa-apa sih. Aku nggak sama sekali ada pikiran bahwa soal kosan itu gimana gitu, nggak. Jadi yaudah taruh Aman-aman barang-barang, aja gitu ya ya. taruh barang-barang terus langsung berangkat ke kampus. Terus pada saat itu juga kan awal masuk kuliah tuh kayak masih padat kan jadwal kuliah segala macam. Terus kita banyak ngerjain tugas juga. Aku lebih banyak ngerjain tugas tuh di kosan teman kan. Jadi pulang tuh kayak agak malam, terus kemudian udah langsung tidur gitu aja. Aku tuh bukan tipe yang nggak pemberani banget juga nggak, kayak tapi penakut banget juga nggak. Jadi aku tuh lebih ke positive thinking aja, apapun yang terjadi tuh Cuek positif- aja gitu ya? Iya, cuek dan positive thinking aja. Jadi aku nggak pernah memperhatikan yang detail-detail gitu di sekitar kosan itu gitu. Nah, sampai suatu hari tuh gue udah cukup lama tuh ngekos di situ. Sebenarnya dari awal gue ngekos beberapa kali tuh teman-teman gue setiap kali gue ajak main ke kosan gue, mereka tuh selalu nih, kosan lu serem banget ya gitu. Tapi dalam pikiran gue tuh enggak gitu. Emang tapi kalau Biasa dari aja. luar bentuknya biasa aja atau Emang itu kan bangunan kayak- tua ya. Oh, bangunannya emang tua gitu. Ah, bangunannya itu emang tua. Terus memang ya interiornya juga interior tua gitu. Jadi tapi nggak yang bangunan modern gitu memang. Tapi dalam pikiran gue nggak horor gitu. Tapi setiap teman gue datang ke kosan gue gitu main. Kalau misalkan kita kan suka ada jeda jam kuliah tuh. Ya, misalkan kuliah terakhir jam 10, kemudian ada kuliah lagi nanti jam 2. Nah itu biasanya aku istirahat balik ke kosan kan, istirahat di kosan gitu. Nah itu kadang sama teman ikut dan mereka tuh nggak mau gue tinggal di kamar sendiri. Karena Kosan lu- perasaannya beda aja gitu. kosan lu serem banget Yang gitu kan, tapi gue ngerasa kayak baik-baik aja di situ gitu. Iya. Terus sampai ada satu teman gue waktu itu lagi boomingnya film Bangsal 13. Tahun berapa tuh ya? Kayaknya Iya lama tahun. banget ya. Nah itu Anjir, udah tahu lagi. apa namanya? Dia bilang gini, anjir kosan lo nih kayak Bangsal 13 ya gitu. Dan dia nggak pernah mau gue tinggal di kosan sendiri. Even gue cuman ke kamar mandi. Kamar mandinya kan di luar Oh, tuh. di luar ya. Even gue cuman tinggal dia ke kamar mandi, dia bener-bener nggak mau. Sepanjang itu gue masih ngerasa kosan gue baik-baik aja gitu. Sampai suatu ketika ibu kos gue tuh punya asisten rumah tangga gitu. Dia cowok tapi lumayan gemulai gitu dan orangnya asik gitu, dan sama kita tuh akrab banget, khususnya yang cewek-cewek, jadi suka ngerumpi kayak gitu, bareng kayak gitu lah. ya gitu lah ya. Nah jadi Jatuhin lagi sama dia. nah jadi di kosan gue tuh yang cewek itu cuma 4 orang. Sebelumnya gue juga dengan yang cewek-cewek yang lain itu juga nggak pernah yang namanya ngomongin soal kosan itu gimana itu nggak pernah. Tapi sorry Kak, tapi lo kenal sama teman-teman kosan lo kan? Maksudnya Kenal kayak bukan dan bahkan asing gitu. akrab gitu loh, dengan mereka juga akrab. Jadi kita tuh kayak ngerasa aja tapi kita pendem. Udahlah Iya, ini iya, gitu kan, ngerasa Cuek aja gitu cuek ya. aja gitu kan. Soalnya kalau makin dirasain makin takut juga gitu. Iya, kadang-kadang gitu sih. Nah, jadi pernah satu ketika gue tuh pada saat itu libur semester. Tapi kan karena gue ikut aktivitas organisasi internal kampus, jadi walaupun kita libur semester tetap ada kegiatan kan. Jadi pada saat itu praktis tuh hampir semua lorong di kosan gue itu kosong. Oh iya, Karena orang pada pulang pada kampung cabut ya. kan, Iya. pada pulang kampung. Nah, pada saat itu malam, gue tuh sendirian tuh di lorong kosan gue tuh ada sekitar 6 kamar, itu gue sendirian. Nah, Posisi sepi itu ya. iya posisi sepi. Nah posisinya kamar gue itu berhadapan dengan garasi. Nah tapi ada pintu penyekat antara lorong kosan dengan garasi. Itu pintu kaca yang mirip kayak pintu warnet atau enggak pintu ini. Pintu Yang sliding gitu. Ruko. bukan pintu ini. Pintu berat kan kaca. Oh, ya. Lo seangin topan apa tuh yang bisa bikin tuh pintu Iya. jedar-jedor ya kan? Oke, Nah oke. satu malam tuh Oh, gue seberat itu tuh. Ya lumayan. sih. berat, Iyalah, kaca pintu berat. kaca itu Iya, memang berat gitu. Jadi malam itu gue tidur sendirian kan di lorong itu. Tidur di lorong. Enggak, sorry, maksudnya di semua kamar di sepanjang lorong itu gue sendirian. Oh, Oke. oke. Gitu. Jadi malam itu gue pikir tuh hujan atau hujan angin gitulah ya. Karena gue sayup-sayup tuh gue ngedenger pintu itu jedar-jedor gitu. Jadi dalam pikiran gue hujan deras nih gitu kan. Gue tuh kebangun karena suara itu terus berulang kan. Si pintu itu, dan gue udah gak ada lagi yang jedar-jedor kecuali pintu itu, karena yang kedengeran sampai kamar gue cuman pintu itu yang terdekat gitu. Pintu-pintu yang lain gak ada. Padahal angin nggak kencang gitu. Maksud gini, itu kecuali puting beliung sih yang bisa bikin tuh pintu jedar-jedor karena berat. Lo Berat bayangin banget. aja, angin sekuat apa sih yang bisa bikin pintu
itu kebuka ketutup dengan sendirinya. Tapi di situ emang nggak ada angin kan? Nggak ada angin, pintu dan jedar pada jedor saat itu. pagi gue bangun semalam tuh nggak ada tanda-tanda hujan. Dan pas ketika gue tanya ke ke penjaga kos juga nggak hujan memang semalam. Dicek Tapi penasaran nggak? Dicek itu. Nah pada yang pas saat- malam itu kan katanya kayak kebangun tuh. Nah itu lo cek gak keluar gak? enggak, gue cuman kayak feeling hujan nih Gitu gitu doang, kan, gitu itu doang doang. hujan nih gitu kan. Dan gue udah feeling bahwa pintu yang depan kamar gue itu yang bunyi terus gitu loh. Tapi ternyata nggak pada saat gue mau berangkat ke kampus nih pagi, gue cek tuh pintu ini nih jedar-jedor semalam. Gue langsung kayak oh iya ya, logikanya gimana nih pintu bisa jedor-jedor, kena angin apa gitu seberat ini gitu. Angin juga nggak bisa langsung masuk kan, karena pasti kan ada garasi di depannya, dan garasi juga ada gerbangnya lagi gitu kan. Kecuali kalau misalnya pintunya langsung terbuka gitu kan, langsung ke ruang itu terbuka. kayak gedung tertutup ya, nggak ada maksudnya kayak nggak ada open space gitu di Gak situ. ada open space, jadi memang pintu iya itu menghubungkan ke garasi ada gerbangnya lagi gitu. Nah itu satu keganjilan yang Lo pendem? Gue pendem aja gitu. Terus di kosan gue itu kan pas depan pintu kamar gue itu ada lorong yang tadi gue ceritain. Lampunya itu lampu Boklam 5 watt. Yang kuning Yang itu. kuning itu, Ya, tau kan? zaman dulu tuh. Gue itu selama gue ngekos di situ sekitar 2 tahun. Ya, 2 tahun gue ngekos di situ. Gue udah ganti itu 7 kali. Lampu itu pakai lampu yang warna putih, terang itu. Iya. Besok paginya diganti Diganti lagi lagi. sama bapak kos gue pakai lampu itu. Kuning, Oh. yang kuning. Padahal masih hidup itu lampu ya? Masih hidup, jadi Diganti misalkan- aja gitu. Karena kan remang-remang ya, Iya, remang iya, itu iya, tuh iya. seremang-remang itu, jadi gue sih pikirannya adalah itu gelap gitu loh. Dan Iya, betul. untuk orang yang minus kayak gue itu kayak sakit mata gue kalau misalkan gue lewat situ. Dan itu nggak cuman gue, jadi beberapa orang yang pernah ada di kamar yang di lorong itu ngaku juga pernah ngeganti lampu lorong itu pakai Lampu putih. tapi Ganti lagi. selalu diganti lagi juga sama bapak kos dengan lampu yang sama gitu loh. Kayak ada sesuatu nggak sih, kayak kenapa Iya. gitu. Nah itu yang jadi pertanyaan kita juga gitu. Nah pas kita konfirmasi sih katanya boros, padahal yang kita beliin itu adalah lampu yang lebih bagus gitu loh, yang bermerek yang lebih low watt kan, lebih low watt dibandingkan sama lampu kuning yang sebenarnya itu lebih mahal kan. Iya. Kita tidak pernah berpikir bahwa ada something di kosan gue kayak itu. yaudahlah. Nah sampai satu ketika sih ibu kos gue itu punya asisten rumah tangga. Yang tadi gue ceritain, dan dia cowok namanya Ame. Karena Ame ini kan yang tahu banget nih situasi pada saat ini, dia yang mengerjakan yang tadinya dikerjain sama ibu kos gitu. Jadi hal-hal yang kita nggak ketahui, termasuk ngasih sesajen setiap kali malam Selasa sama malam Sabtu Kliwon. Dia cerita jadi. Dia cerita ke Kalau kita, ada ritual itu. termasuk peliharaan yang dipelihara sama ibu kos gue di kosan itu. Apa itu peliharanya? Jadi ibu kos gue itu punya peliharaan. Aduh, gue agak takut nih sebut namanya. Jangan gue juga Ini takut. peliharaan Gua hewan atau peliharaan apa nih? Kayaknya kayak Jadi dia cewek. Oke, Dia cewek. Miske. Something like that, but dia punya nama. Oh jangan gue sebutin, gue takut terdapat beneran lagi. Dia punya Oh. nama. Jadi emang jadi di depan kosan gue tuh punya taman, terus ada kolam. Nah, di kolamnya itu Kolam ada ikan, miniatur, kolam ikan. kolam ikan miniatur goa gitu. Oh, oke. Nah, jadi ditaruhlah di situ Sajennya. sesajennya. Ini tuh pun lo tahu dari si Ame itu. Iya gitu, karena selama ini kan yang ngasih sesajen tuh ibu kos gue langsung. Tapi setelah si Ame ini kerja di kosan gue, jadi jadi ART di kosan gue, jadi dia tuh yang mengerjakan semua, ngasih makan gitu itu ya. Dia bilang, ritualnya tiap malam atau enggak, gimana? dia malam Tertentu? Selasa Kliwon gitu, sama malam Selasa Kliwon sama malam Sabtu Kliwon. Gitu pokoknya gue lupa tepatnya, tapi yang jelas waktu itu pada saat dia ngasih tuh pas malam Selasa Kliwon waktu itu. Ternyata nggak cuma di situ, nggak cuma itu doang. Nggak cuma Titiknya tuh. Titiknya nggak cuma di goa itu Iya, doang. ternyata di setiap pintu yang menghubungkan satu ruangan ke ruangan yang lain itu ada satu. Oh. Ya Allah, cuman perkara Oh, cepetan gua tahu Stella, tuh. gue Ke cerita belakang pintu tadi tuh. Berarti Jadi setiap pintu yang menghubungkan satu ruangan ke ruangan utama yang lain, gitu kayak ke satu gedung ke gedung yang lain, kayak garasi ke gedung kosan gue ke bagian lorong itu. Terus kemudian dari kan kosan gue tuh ada beberapa blok ya. Itu Oh jadi kosan tuh gede ya? gede, ada 40 kamar.
Wah, gede banget itu. Terus cuman di lorong lo itu kebetulan 6 doang. Iya, 6 doang. Terus ada bagian lagi di sebelah sana. Iyalah, Di gede gedung banget. sebelah. Rusun. Iya, di sebelahnya lagi tuh ada lagi dan itu dihubungkan lagi dengan satu pintu utama. Oke. Gitu. Jadi di setiap kali ada penghubung antar pintu utama itu ada satu kain putih yang dibungkus, yang di dalamnya itu ada beberapa isi-isi gitulah ya. Yang itu selalu ditaruh di atasnya. Isi anak apa tuh biasanya tuh? Itu ada kayak silet, kayak paku, rambut, Wah. kayak gitu something like Lu tahu tuh kayak gitu-gitu tuh. Hah? Nah, Pernah lihat loh. Ya mungkin itu emang ritual yang harus dilakuin kan. iya, dan itu emang harus kayak diganti berkala gitu. Nah, Ame ini kan orangnya kayak friendly banget nih. Jadi dia akrab sama kita, terus dia juga akrab juga sama cowok-cowok yang lain. Nah, dia juga kayaknya mungkin cerita dengan cowok-cowok yang lain sehingga beberapa teman-teman yang cowok ini juga pada akhirnya ngebuka satu persatu pengalaman mereka. Pengalaman mereka satu persatu Iya, di iya. kosan itu. Karena kan selama ini lo katanya lo kan dan lain-lain ya udah mendem-mendem sendiri aja gitu Dan kan. kita tuh kayak berpositif thinking banget Iya. gitu kan, gitu bahwa inilah itulah gitu. Terus, Nah, ternyata memang itu kayak kayak satu cerita yang berurutan gitu pada akhirnya. Nah, ada satu teman gue yang pada akhirnya bercerita juga. Suatu malam dia itu sekitar jam 2 pagi. Jadi kalau yang cowok itu kamar mandi kan ada di bawah. Ada di bawah, ada di bawah. Semua kamar mandi itu ada di bawah, even kamar di atas ya. Nah, jadi dia turun tuh mau ke kamar mandi sekitar jam 2 pagi. Nah, pada saat dia mau ke kamar mandi itu kan posisinya lampu kamar mandi, dapur. Kan kalau mau ke kamar mandi kita ngelewatin dapur karena kamar mandinya itu di dalam di dapurnya itu kan. Itu dimatiin semua udahan. Jadi udah benar-benar segelap itu kan. Nah, pada saat dia mau turun, dia pakai senter handphone kan. Iya. Jadi pada saat dia turun, pas di tengah tangga dia mau turun itu, dia tuh berdiri satu perempuan pakai baju Putih. dia pakai baju hijau dengan selendang hijau. Waduh. Dan dia senterin mukanya, terus dia senterin turun ke bawah, dia senterin ke belakang, dia ngelihat selendangnya itu sampai ke Kamar mandi. arah kamar mandi itu. Jadi dekat kamar mandi itu ada dapur, ada kompor gas kan. Deket situ. Di bawah pokoknya sepanjang itu. Dia kayak menyerupai sosok yang dari pantai selatan gitu kan. Iya. Nah, ternyata si Ame itu ngomong bahwa di kamar ada satu kamar rahasia yang itu nggak pernah ditempatin. Itu ada satu lukisan karena Ame itu pernah diminta untuk ngebersihin kamar itu. Ada lukisan si Mbak itu. Jadi ada satu kamar yang ditutup sengaja. Iya, jadi di Nggak kosan boleh itu jadi buka untuk umum iya, gitu. jadi di rumah ibu kos itu kan rumah ibu kos itu menyatu dengan kosan, hanya dipisahkan dengan garasi tadi. Nah, jadi di kamar ibu kos gue itu ada 3 kamar. Satu di kamar dia, satu kamar bapak kos, mereka tidur terpisah. Terus ada satu kamar kosong yang memang selalu dikunci. Dan itu di situ lokasi. Nah, di situ. Jadi Dan ada kata si yang bersihin itu ada lukisan di dalamnya. Iya, ada lukisan itu. Itu satu kisah lagi. Nah, lalu suatu hari nih, ini yang paling menghebohkan banget. Jadi suatu hari tuh kita lagi, itu kalau nggak salah gue baru balik kampus, terus gue lagi main di kamar sebelah, kamar temen gue, lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia langsung nyamperin kita. Tahu nggak, ternyata ibu kos gue itu dia kerjasama dengan salah satu dukun. Wah, Gitu, dan mereka mencoba untuk menjual jenglot, wah. Iya ya. Tahu. Dan Tahu. jenglot itu dimasukin ke dalam peti. Jadi dia itu dibawa ke kosan gue. Jadi selama jadi sementara itu ditransitin di kosan gue dan ditaruh di kamar itu. Di kamar yang tadi Yang gue kosong. bilang. Yang kosong Yang tadi kosong itu. Di kamar ditaruh di kamar itu. Nah, terus pada saat itu si Ame itu langsung cerita sama kita. Emang tuh Karena kebetulan dia mulutnya comel juga. Karena dia yang naro ya. Karena dia tahu, dia bantuin kan, dia bantuin tuh nyiapin kamarnya gitu, Iya. dia bantuin nyiapin kamarnya. Terus juga Dan- besok-besoknya juga kan itu harus dikasih makan darah ayam cemani apa kalau nggak salah, Iya, ayam hitam betul. atau ayam apa gitu kan. Nah itu Ame juga yang harus nyari ayamnya ke pasar. Karena denger cerita kalau jenglot itu dia hidup, Iya kan? harus diberi makan. Harus diberi makan. Iya. Dan sometimes tuh dia juga bisa kayak terbang-terbang kayak keluyuran gitu kan, keluar-keluar Kalau juga kan. dibuka, kalau dibuka dari tempatnya, Aduh serem banget kan, lu bayangin aja. Nah kalau pada dibuka dari tempatnya, saat itu katanya. karena gue saking takutnya,
karena gue dan teman-teman gue tuh saking takutnya, akhirnya kita berempat itu tidur kamar. satu kamar. Pokoknya deh tuh bener-bener kita tuh hampir 1 minggu sampai akhirnya si Jenglot itu dibawa keluar dari kosan. Dan itu yang ngasih tahu si Ame juga. Si Ame, tapi temen gue satu ngeliat pada saat peti itu digotong dari kosan dimasukin ke mobil, katanya sih udah laku. Dan kita Gila, Jenglot. kita pernah juga pada saat itu mencoba untuk nguping kan. Jadi pada saat itu Ame itu nyamperin kita, kalian mau denger nggak yang gue ceritain ini bohong atau enggak, kata gitu. Kalau kalian mau denger, ayo kita pura-pura nonton TV, katanya gitu kan. Jadi di ruang tamu ibu kos gue itu kan ada TV. Dia bukan ruang tamu sih, ruang tengah. Jadi itu di sekat lemari, terus di belakang lemari itu adalah ruang tamu. Nah pada saat itu ada si dukun itu, ada ibu kos gue, ada satu tamu lagi. Nah ibu kos gue pada saat itu kayak lagi nelpon customer gitu. Dan dia lagi mencoba untuk menawarkan si Jenglot itu. Dan gue denger dengan sangat jelas bahwa Jenglot ini bukan sembarang Jenglot gitu lah. Pokoknya dia mencoba mempromosikan si Jenglot itu. Serem banget kan? Lu dengerin langsung tuh Gue dengerin langsung pada saat itu. Transaksi Jenglot tuh. Wah gila, gue bener-bener takut banget kan. Pantesan kosannya aneh-aneh ya. Iya, ternyata emang kayak gitu. Terus ibu kos gue bilang pada saat nawarin itu kalau si Jenglot itu juga bisa mendatangkan kekayaan dan sebagainya gitu. Logikanya ya kalau emang beneran tuh kenapa nggak dia simpan aja gitu kan? Iya, betul. Kan dia bisa kaya kan? Kenapa harus dijual? Tapi Dia selama seminggu disimpan di kosan lo ada kayak ngerasa yang aneh-aneh nggak tuh? Gue sih sempat beberapa hari tuh nggak pulang ke kosan ya. Karena udah tahu gitu ya. Jadi kayak Terus kayak beberapa hari juga kita tidur tuh bareng-bareng tuh berempat dalam satu kamar gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang langsung ke kita sih, gitu. Nggak ada kejadian langsung ke kita berempat. Aku nggak tahu untuk teman-teman yang lain. Ibu kos gue juga itu punya sesuatu yang menurut gue agak unik ya. Jadi kalau dia nggak suka sama orang di kosan itu, anak di kosan itu, anak itu akan pergi dari kosan itu dengan sendirinya tanpa minta dibalikin sisa bayar kosannya. Sisa pembayaran uang kosnya. Mungkin Misal nih, digangguin tadi. misal Sengaja. ada pada saat itu ada satu teman kosan gue yang masuk ke kosan itu juga nggak lama dari gue masuk. Nah dia memang cowok kan, terus dia juga agak lumayan, ya namanya cowok kan mungkin dia sering pulang malam gitu kan. Dia sering main dengan muter musik agak kencang dari kamarnya gitu. Dan itu hal-hal yang bikin ibu kos gue nggak suka. Dia baru ngekos di situ belum ada 1 bulan, terus pada akhirnya dia minta pindah. Dia pindah aja dari kosan itu tanpa minta pengembalian uang. Padahal sebelumnya itu dia nggak ada keinginan sama sekali untuk pindah atau apa enggak. jadi siapa tahu ada ilmu-ilmu yang ngebuat tiba-tiba aja gitu, tiba-tiba aja dia pengen pindah, nggak tahu nggak betah aja gitu. Mungkin Tapi sebelumnya ibu kos gue udah sering bilang, saya nggak suka sama anak ini, saya nggak suka sama anak ini, lihat aja nanti saya bikin dia keluar dari kosan. Jadi kayak dia punya ilmu nggak sih? Hah? nah dia juga sering banget mandi pakai bunga, air kembang gitu. Yang kayak Itu yang diceritain si itu juga tuh, dia yang nyiapin tuh. Enggak, kalau pada saat itu gue menyaksikan langsung karena pada saat gue lagi nyuci baju, terus gue kan aliran air dari kamar mandi dia sama kamar mandi yang biasa kita pakai itu kan satu saluran tuh, ketemu di satu saluran. Dia posisinya lagi mandi tuh. Terus gue ngeliat kok ada bunga banyak banget tuh, mawar dan sebagainya tuh keluar dari saluran. Dari saluran pembuangan air itu. Terus nggak lama dari itu dia keluar dari kamar mandi, baru selesai mandi gitu kan. Terus gue nanya sama salah satu teman kosan gue yang emang udah tinggal lama di situ, ibu kos itu dia mandi pakai air bunga ya? Iya, dia emang mandinya emang selalu pakai air bunga. Tapi nggak setiap hari sih, kayak hari-hari tertentu aja gitu. Ritual lagi itu. Kayaknya sih. Bisa jadi. Dan ibu kos gue itu termasuk yang kayak klinik banget gitu, dan dia sangat percaya dengan hal-hal mistik. Tapi dia berarti kayak kan lo kan tinggal di daerah Sumatera ya, Pulau Sumatera. Berarti tapi dianya orang Jawa ya? Dia orang Jawa, sukunya Jawa. Suku Jawa ya. Berarti iya sih, karena kan ada ratu yang tadi itu kan. Ratu Pantai Kidul. Ke Pantai Selatan. Dan lucunya adalah kalau dia suka sama anak kosan, itu bakalan susah banget pindah dari situ. Pokoknya mungkin teman lo yang sebelumnya itu udah lama banget ya? Iya. Jadi pokoknya kalau udah ibu kos gue tuh suka banget sama anak itu, mungkin menurut dia kayak akhlaknya bagus gitu mungkin ya. Terus kayak nggak neko-neko gitu. Itu dia akan suka banget, dan apapun yang terjadi tuh nggak akan susah banget. Sampai ada satu teman kosan gue tuh cowok. Dia itu udah 7 tahun nggak pernah pindah. Kuliah 7 tahun juga? Kuliahnya 7 tahun memang.
Anaknya tuh pendiam, baik, sopan gitu. Jadi mayoritas tuh yang ngekos di tempat gue yang lama-lama itu, yang nggak pindah-pindah yang lama itu tipikal-tipikal yang begitu, sopan, pendiam, nggak hening gitu loh, nggak berisik gitu. Kalau yang berisik-berisik itu paling setahun gitu. Nah, gue pada saat itu hampir 3 tahun sih, 2 tahun setengah. Gue tuh udah diajakin ngekos sama teman gue tuh udah berkali-kali kayak misalkan kalau gue nggak di kosan ya, kalau gue nggak di kosan tuh gue, oh iya yuk cari kosan yuk gitu kan. Pindah. Ya yuk pindah gitu. Sampai pernah kita tuh mau ngekos rumah, mau ngontrak rumah bareng sama teman-teman kan. Udah cari rumah, udah di DP. Pada saat itu gue juga udah urunan DP gitu kan. Tapi pada saat di hari mau pindah, gue kan balik tuh ke kosan. Itu pada saat itu hari libur pergantian semester kan. Nah pada saat gue masuk balik ke kampus, kita tuh niatnya udah kita DP-in dulu. Nanti pada saat kita masuk, baru kita lunasin nih, masuk kuliah semester baru kita lunasin dan kita pindah gitu. Karena pada saat itu bertepatan juga dengan abis kosan gue kan. Oh iya. Nah pas lah ya. Abis itu pada saat gue masuk ke kosan. Di hari yang pindah itu, di hari pindah temen gue tuh udah packing semua pada hari itu, dia mau pindah. Gue balik ke kosan dengan niat dan tujuan adalah gue akan packing. Tapi begitu gue sampai kosan, ngapain sih gue pindah, udah enak nih di sini gitu. Oh, jadi kayak ada perasaan yang dan itu selalu terjadi berkali-kali gitu, sehingga awalnya kayak lu katanya mau pindah, gue tuh udah kayak wacana mau pindah kosan tuh kayak berkali-kali banget gitu, tapi gue nggak pernah terrealisasi gitu. Karena ketika gue balik ke kosan, kayak gue udah tiduran di kamar gitu, gue kayak ngerasa aduh ngapain gue pindah, udah di sini gue nyaman aja gitu. Berubah pikiran aja gitu ya. Sampai pada akhirnya gue memutuskan pindah juga pada saat itu. Itu apa tuh yang membuat akhirnya bisa pindah? Gue nggak boleh balik, jadi teman-teman gue yang packing. Oh paham. Lah berarti temen-temen lo nyadar juga dong ya, kayak kalau ada sesuatu nih di kosan lo yang bikin lo. Iya, jadi teman-teman gue gitu loh. Teman-teman gue emang tahu gitu, kayaknya karena dia tahu gue sering cerita kan, bos gue kayak gini nih gitu kan, kayak kosan gue tuh aneh banget begini gitu. Itu gue udah sering banget cerita kayak gitu, dan teman-teman gue tuh selalu kayak, udah sih lo pindah aja, ngapain lo stay di kosan yang horor banget gitu kan. Udah kosannya horor, ibu kos lo mistik banget gitu, udah lo pindah aja gitu kan. Iya nih gue mau pindah, tapi ketika gue balik ke kosan gue kayak, ngapain sih gue pindah nih, udah nyaman nih kosan gue di sini gitu. Dia tuh berkali-kali sampai akhirnya, udah deh, ini lo kalau misalkan lo balik ke kosan, lo pasti nggak akan pindah lagi nih gitu. Udah tahu nih. Temen gue tuh udah kayak hampir semingguan ninggalin ninggalin kontrakan baru yang mau kita kontrak bareng-bareng itu, gue belum packing juga. Oke. Sampai akhirnya udah lo nanti pulang dari kampus lo langsung aja ke kontrakan biar kita yang packing. Akhirnya kayak gitu tuh. Akhirnya temen gue yang packing. Dia jadi setengah barang gue tuh udah diunjalin duluan sama dia. Setengahnya lagi 2 hari kemudian baru gue packing, karena gue harus pamitan kan sama ibu kos gue, mau nggak mau juga kan. Terus habis itu ya ibu kos gue agak kesel gitu, kamu pindah kemana gitu. Saya nggak ngekos kok Bu, saya ngontrak rumah baru gitu. Gue rasa salah satu hal yang gue percaya itu kejadian ketika teman gue itu tiba-tiba pindah dari kosan. Which is dia nggak ngapa-ngapain gitu. Kayak nggak ada kasus apapun juga. Nggak ada kasus gitu. Cuma karena ibu kos gue tuh nggak suka sama dia, karena dia sering pulang malam, terus dia sering nyetel musik kencang. Tapi ibu kos gue tidak menegur secara langsung, kecuali kalau misalkan dimarah-marahin gitu kan, atau misalkan kayak lo balik gerbang nggak dibukain atau gimana gitu kan. Memang kosan gue tuh jam 9 malam tuh gerbang udah dikunci. Jadi memang kita harus pulang di bawah jam 9 malam, tapi biasanya kita kayak janjian aja sama teman gitu. Jadi minta tolong bukain, kan kunci ditaruh di dekat pintu masuk dari garasi itu. Jadi bisa teman kita bukain gerbang dan garasi itu. Jadi bisa lah gitu kalau misalkan mau pulang malam gitu. Yang penting sekontakan aja sama teman. Dan itu nggak mengganggu ibu kos gue gitu sebenarnya. Cuma mungkin dia mungkin pada saat si anak ini pulang beberapa kali ibu kos gue belum tidur atau gimana, sehingga dia tahu gitu. Jadi anak-anak yang pulangnya malam itu suka ditandain sama dia. Apalagi kalau misalkan dia suka nyetel musik kencang-kencang. Gitu. Sementara yang namanya anak kosan, apalagi anak-anak cowok kan, biasanya tuh suka ketawa-ketawa gitu, terus temennya datang tuh rame gitu kan. Nah, habis itu lo udah pindah tuh dari kosan itu tuh. Pada akhirnya gue pindah dari kosan itu. Dipaksa sama teman-temannya. Iya, dipaksa sama teman-teman gue kalau gitu. Kalau dipaksa gak bakalan pindah. Tapi sebenarnya pada dasarnya secara pribadi ya, ibu kos gue tuh baik gitu, di luar dari hal-hal mistik yang terjadi di kosan gue itu. Gue nggak tahu apakah itu salah satu hal yang dilakukan ibu kos gue karena dia percaya dengan hal mistik, terus juga dia terlilit hutang juga kan. Dia terlilit hutang dengan bank. Makanya pada akhirnya
Kalau nggak salah 2 tahun atau 3 tahun setelah gue meninggalkan kosan itu sudah di take over orang kosannya. Dan sekarang udah dibangun jadi kosan yang bagus banget. Cuma beda pemilik gitu Beda sekarang. pemilik dan gue nggak tahu apakah ibu kos gue sampai sekarang masih hidup atau enggak, karena pada saat itu dia udah lumayan tua sih. Di sekitar kayak 60-an. 60-an ke atas mungkin gitu. Tapi emang dia selalu stylish gitu kan, karena dulu dia mantan sespri gitu, sosialita gitu. Jadi di depan kosan gue itu juga ada warung makan yang punya itu adalah adiknya ibu kos gue. Masih keluarga lah ya. Masih sekeluarga, nyebrang jalan doang gitu loh. Dia juga punya kosan tuh, jadi warung makan terus ada kosan tapi nggak sebanyak ibu kos gue. Cuma ada sekitar 8 kamar di situ. Dan itu juga dikosin. Ini ada satu lagi yang bukan lucu ya, yang ini juga agak horor. Jadi ibu kos gue ini punya adik tuh 4. Nah, Dia anak pertama berarti. dia anak, setahu gue dia yang paling tua di antara 4 bersaudara yang gue lihat itu. Iya, oke. Gue nggak tahu apakah mereka punya saudara lain di luar sana. Nah, dari 4 ini dia yang paling tua. Jadi ibu kos gue itu adiknya yang jualan makanan yang yang punya warung makan depan kontrakan gue itu, depan kosan gue itu adiknya lagi itu ikut sama dia. Jadi Anak ketiga gitu. anak ketiganya itu ikut sama iya, dia. oke. Nah, anak keempatnya itu ikut sama ibu kos gue. Dua-dua tuh. Ya, tapi itu dipasung di satu kamar yang ada di kosan gue itu paling ujung. Malam itu gue tidur sekitar jam 3-an pagi, gue ngedenger suara Gitu. itu bukan suara, pokoknya suaranya sangat mirip seperti itu. Tapi sebelum suara itu bunyi, itu ada suara berisik kayak orang mukulin meja.